Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam KRT kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas segala penyertaan. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Engkau telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing sampai ke dalam jemaat ini. Ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan atau membaca dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun hamba-Mu, biar hamba-Mu bisa melakukan yang terbaik. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul perikop hari ini yaitu iman mengalahkan dunia. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya itu. Perintah-perintah-Nya itu tidaklah berat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan roh, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semua pernah mendengarkan kata pemenang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemenang itu adalah memenangkan sesuatu di dalam kompetisi ataupun pertandingan, baik itu dalam perdebatan atau kompetisi atau dan yang lainnya. Untuk bisa mendapatkan yang terbaik, sehingga pemenang harus bisa melakukan semampu dia, dan dia harus benar-benar bisa mengalahkan lawan. Dan menjadi pemenang mungkin sangat diharapkan dan disenangi semua orang. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu, kita juga ingin menjadi pemenang. Dan yang menjadi pertanyaan di sini yang sesuai dengan judul renungan di atas, yaitu pemenang dalam mengasihi. Bisakah kita menjadi pemenang dalam mengasihi?
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam surat 1 Yohanes, pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang keenam, mengingatkan kita tentang Yesus, yaitu Yesus yang lahir, Yesus yang datang ke bumi ini, ke dunia ini. Karena Allah benar-benar betul-betul mengasihi kita. Dan kita pun harus mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Bagaimana cara kita? Tentu kita mengasihi Allah dengan cara kita saling mengasihi antara sesama kita, sesama manusia. Kita bisa saling berbagi, saling menguatkan. Kita pun harus meyakini bahwa Yesus datang dan dilahirkan ke dunia ini karena kehendak Allah Bapa, bukan kehendak kita. Surah Yohanes juga dikatakan bahwa Allah mengasihi kita dengan sepenuh-penuhnya, baik tubuh, hati kita, jiwa kita, maupun roh kita. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi hanya dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, berarti roh Allah, kasih Allah tidak tinggal di dalam kita, karena cuman hanya bibir kita yang mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, karena hati saya selalu menyakiti orang. Kita selalu menyakiti hati orang lain. Pemenang dalam mengasihi ketika kita benar-benar meyakini Yesus hidup dalam kasih, dan kasih Yesus terpancar di dalam diri kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa membantu orang lain bukan karena kita mengasihi sesuatu dengan orang tertentu. Kita bisa mengasihi orang, membantu orang dengan secara kasat mata. Bisa sering melihat bahwa ibu-ibu tua sering berjalan atau mau menyeberangi jalan, tetapi tidak ada yang peduli sama dia, dan dia selalu dilewati orang-orang tertentu. Tetapi ada sebagian orang yang tergerak hatinya untuk membantu si ibu tua tersebut untuk bisa menyeberangkan dia untuk menyeberangi jalan. Itu sudah perbuatan yang baik. Itu sudah menjadi contoh bahwa kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kalanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menganggap bahwa dengan kita rajin ke gereja setiap minggunya, maupun kebaktian kategorial atau yang lainnya seperti kita hari ini, setiap hari Rabu kita kebaktian KRT. Ada di sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan di masing-masing RT, di masing-masing KRT. Memang Tuhan menginginkan itu, tetapi bukan cuma itu aja yang Tuhan inginkan dari kita.
Kita harus, Tuhan menginginkan kita supaya kita saling mengasihi, bukan cuma dengan orang yang kita sayangi aja, bukan cuma orang yang kita kenal, bukan cuma orang yang sayang kepada kita, tetapi kita harus benar-benar bisa sayang kepada musuh kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu contoh kecil di sini. Bisakah kita mengasihi musuh kita, atau yang sudah menyakiti kita, yang sudah menipu kita, yang sudah membuat hidup kita hancur? Bisakah itu? Nah, Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita bisa mengasihi musuh kita seperti Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang yang telah menipu kita, mengampuni orang yang sudah membuat hancur hidup kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita panggil Tuhan, dan kita supaya Tuhan berkenan diam di dalam hati kita dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kita bisa mampu untuk, dan kita mampu untuk menguasai emosi ego kita, karena ego kita lah yang membuat kita menjadi lemah. Karena keegoisan kita lah membuat kita tidak mampu mengasihi orang yang telah melukai hati kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kita, menguatkan kita, supaya kita bisa menyayangi satu sama lain. Firman Tuhan juga mengingatkan kita atau mengatakan, bukan seberapa banyak pengajaran agama yang kita, atau seberapa sering ritual agama yang kita lakukan, melainkan bagaimana kita mentaati perintah Allah, supaya kita terus menggumuli pengertian mengasihi, panggilan mengasihi dengan mengabdi dan melayani, supaya kita menjadi pemenang dalam mengasihi. Seperti pohon anggur yang bersih dan berbuah banyak, yang tinggal di dalam pokoknya, dan pokok anggur itu adalah Kristus, dan kita adalah ranting-rantingnya. Apabila kita melekat dalam pokok anggur itu, maka kita pun akan berbuah banyak. Seperti dalam Yohanes 15 ayat yang 4, bahwa berbuah banyak, hidup untuk mengasihi, melayani, dan berbakti. Itulah pemenang yang mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Tuhan selalu memberi kami yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami mampu bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu. Bapa kami yang di surga,
Kami berdoa untuk jemaatmu di tempat ini. Berkatilah Bapak Pendeta dan keluarga, majelis dan keluarga, para komisi dan keluarga, dan semua jemaatmu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Jeni Sakitapi, Ibu Ana Likumahua, Ibu Seli Hitumorang, Ibu Endah Ustanu, anak kami Rizky Mual Hamuluan Syaruturi, anak kami Toreng Kue Putri, dan masih banyak saudara-saudara kami yang butuh akan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan saudara-saudara kami ini, mampukan keluarga kami ini untuk bisa melawan penderitaan yang mereka alami. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan lawat mereka. Tuhan kiranya selalu menuntun saudara-saudara kami ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan yang memberkati segala obat-obatan maupun makanan. Tuhan masih banyak yang akan kami sampaikan kepadamu. Tetapi sebelum keluar dari bibir kami, Tuhan telah mengetahuinya. Setiap pergumulan kami bawa kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami bisa menjalankan tugas atau pekerjaan kami sehari-hari ya Bapak. Tuhan berkatilah semua jemaatmu, berkati kami semua yang hadir maupun yang di rumah ya Bapak. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini di dalam renungan KRT. Kiranya firman yang kita dengar bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.